Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan hari ini menuntun saudara-saudara melakukan semua pekerjaan tugas yang baik, yaitu dari Titus pasal 2 ayat 11. Saya akan bacakan ayat 11 sampai dengan ayat 15, demikian firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, tugas panggilan hidup orang percaya, termasuk Titus di dalamnya, adalah untuk memberitakan bahwa kasih Tuhan itu telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nubuatan para nabi-nabi di Perjanjian Lama telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Domba yang dikorbankan pada masa Adam ketika mereka jatuh ke dalam dosa dan kulitnya diambil untuk menjadi pakaian mereka menutup aibnya. Itulah yang digenapi dalam Yesus. Domba yang kemudian menggantikan Ishak sebagai korban. Domba yang kemudian menyelamatkan umat Israel malam terakhir ketika tulah ke-10 turun di Mesir. Domba yang kemudian mengorbankan nyawanya, yang ditunjuk oleh Yohanes dengan mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dan itu adalah penggenapan cinta kasih Allah yang dikatakan dalam Yohanes 3:16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam diri Yesus Kristus itu sudah digenapi. Dan Yesus bukan sekedar lahir, tetapi kemudian dia melakukan karya penyelamatan dan mujizat-mujizat dan banyak hal yang baik. Menyembuhkan orang sakit, bahkan kemudian menghidupkan Lazarus yang sudah mati. Dan dia kembali dan kemudian mati dan dikuburkan untuk mengalahkan kuasa maut dan kematian. Bangkit kembali, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Kesimpulannya, Yesus Kristus adalah kegenapan daripada kasih Allah itu. Maka di dalam Yesus Kristus kita dididik supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan dalam bersaksi itu kita mari hidup sekarang dengan hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Senantiasa menantikan penggenapan dari penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu ketika dia datang kedua kali pada masa parousia, sehingga kita semua orang-orang percaya akan dibawa naik ke rumah Bapa di surga, di Yerusalem yang baru. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita melakukan tugas panggilan itu saat ini dengan hidup bijaksana, hidup adil, dan kemudian beribadah, dan seluruh totalitas hidup kita harus menjadi ibadah untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama kita. Mari kita lakukan itu dengan cara hidup kita, dengan cara bicara kita, dan dalam persekutuan kita. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas karya penebusan yang telah disempurnakan di dalam diri Yesus Kristus. Terima kasih juga karena Tuhan telah membawa kami dari kegelapan kepada terang. Maka perlengkapi, kuatkan, mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, hidup bijaksana, hidup benar dan beribadah di dunia ini, menanti Tuhan datang kedua kali, membawa kami masuk ke rumah Bapa yang kekal. Dan mampukan kami melakukan itu dengan setia, dengan pertolongan Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.